A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azmi sultanik. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai pagi hari ini alhamdulillah tak terasa sudah di ini 9, hitungan kami 19 Sa'ban 1443 Hijriah, 22 Maret 2022 ini. Semoga saja nikmat yang begitu besar, yang tak terhitung, yang sangat tak ternilai ini jumlahnya dari Allah Subhanahu wa taala ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, akan terus membawa kita ta'andina bersyukur kepadanya, sehingga akan terus ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapati akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bagi saudara-saudara kami semuanya yang oleh Allah diuji sakit atau ada permasalahan, semoga tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, dan sakit itu akan menjadi penghapus dosa-dosa panjangan semua, dan yang ada kesulitan permasalahan semoga segera dibukakan pintu rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam persiapan Ramadan ke depan kita betul-betul bisa penuh kebarokahan, sehat walafiat, bisa melaksanakannya dengan sempurna untuk bisa mencapai fitri kembali, insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, insyaallah sampai dengan kita-kita ini yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Para pendengar sekalian, kalau dalam riwayat lain itu bahwa Rasulullah dan para sahabat mempersiapkan menyambut Ramadan itu malah sejak bulan Rajab, ya. Persiapan apa saja? Ya, fisik, memelihara kesehatan, persiapan rohani, ya, meningkatkan ibadah-ibadah sunnah. Nah, karena itulah Rasulullah memberikan juga contoh teladan bagaimana siap diri untuk menyongsong Ramadan, bulan kemuliaan, bulan yang penuh barokah, ya. Salah satunya bahwa Rasulullah melakukan puasa sepanjang bulan Sa'ban ini. Nah, itu yang utama dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam suasana untuk dan mempersiapkan bulan Ramadan ini adalah pada hakikatnya pada 11 bulan sebelumnya ini, yang diharapkan tidak hanya juga nanti setelah Ramadan, wah begitu selesai amalan-amalannya malah berkurang, bukan. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh tak terlukiskan bahagianya bahwa menunggu kedatangan Ramadan ini seolah atau bisa katakan tak ubahnya seperti sepasang calon pengantin yang menunggu hari pernikahan, yang mana di seluruh penjuru dunia menantikan betapa luas nikmat barokah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dibukakan, diberikan kepada
manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga penuh dengan keindahan, nikmatnya beribadah untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan itulah kita upayakan dengan persiapan ini, walaupun ini tak terasa kurang 11 hari lagi akan memberikan hasil nanti yang maksimum di saat bulan puasa sampai selesainya, dan terus kita istiqomah bisa melanjutkan amalia-amalnya itu. Para pendengar sekalian, nah pada tuntunannya Rasulullah dan para sahabat dulu itu adalah melakukan hal-hal yang pertama, tidak luput dan tidak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita saat ini mohon agar walaupun kurang 11 hari itu kita mohon masih pertemukan dengan bulan Ramadan yang agung, yang mulia ini. Dan mohon agar amalan-amalan kita di bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diikuti dengan taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertobat menyadari betul yang lalu-lalu, yang masih kesalahan-kesalahan lahir batin, ya, yang kelihatan atau yang tidak, yang nampak ataupun yang tersembunyi, semuanya kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertobat betul-betul taubatan nasuha, ya, agar pada Ramadan ini segala khilaf yang pernah kita lakukan itu bisa terkikis, terhapuskan, untuk bisa menjadi kebaikan, tergantikan dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan tentu saja semuanya itu tidak luput dari bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita. Ya. Jadi tidak boleh juga tubuh ini dizalimi, ya. Makanya itulah diupayakan persiapan lebih jauh itu bagi para pekerja-pekerja keras itu yang harus menyantuni atau memberikan nafkah kepada keluarga, itu bisa dipersiapkan dengan lebih baik. Sehingga tidak sampai kemudian dengan alasan, kenapa kok tidak berpuasa, saya pekerja berat, karena harus menghidupi keluarga. Nah, inilah yang banyak terjadi fenomena di hadapan kita. Di sisi lain, maka kita yang mengaku beriman kepada Allah hendaklah bisa bergandeng tangan, bisa bersama-sama, berkelompok-kelompok untuk membantu daripada keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan ini. Ya, jadi ini masih terlihat memang masih belum bisa dilakukan secara sempurna. Ya, sudah juga ada yang memulai. Jadi memang hari-hari bagi yang agnia ini ikut mengumpulkan, membantu, sehingga bisa ikut menanggung keluarga-keluarga yang dalam kesulitan, sehingga tadi saudara-saudara kita yang bekerja berat bisa tetap berpuasa, dan kemudian sudah menjadi ringan, tidak kemudian alasan tidak berpuasa karena bekerja berat, sehingga pekerjaannya bisa ditinggalkan karena sudah ada yang memberikan bantuan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan tentu saja apabila kesehatan fisik ini bisa terjaga, bisa sehat begitu, sehingga keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlewatkan karena kita mementingkan fisik kita, dalam artian tadi sampai kemudian tidak berpuasa. Masya Allah, sungguh sangat eman-eman, karena mereka itu adalah yang tidak tahu betapa besar nikmatnya, besar barokahnya di bulan Ramadan. Nah, terutama para
yang ibu menyusui, ibu hamil, ataupun termasuk kaula-kaula muda ini, atau yang masih muda, yang masih subur, yang tertinggal dulu puasanya karena haid, ya maka masih ada waktu. Segeralah urusan ini diselesaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Digantikan ya puasa-puasa yang dulu tidak terlaksanakan. Kecuali kalau ibu hamil dan menyusui, alhamdulillah yang sudah dikeluarkan fidyahnya, dan sekarang kalau masih menyusui maka itu sudah tidak menjadi kewajiban lagi, menjadi gugur karena sudah diganti fidyahnya. Maka ini juga pernah dipesankan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana yusibuna dalika fatu maru biqada isomi wala nu'maru biqada isolah. Kami dulu mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, para pendengar sekalian, kita mendapatkan segala sesuatu, kebahagiaan terutama itu adalah karena mempelajari ilmu. Dan inilah perlu menyongsong bulan Ramadan ini pun harus terus tidak henti-hentinya untuk thalabul ilmi, ya, yang merupakan asahan pengetahuan yang sangat penting dilakukan. Agar apa? Apa yang kita amalkan di dalam ibadah Ramadan ini utamanya memang sesuai dengan ajaran Islam dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh berhenti, sehingga pemahaman fikih juga ini harus kita pelajari, baik dari membaca, mendengarkan media, ya, dan utamanya hal-hal yang sangat banyak sekali pengetahuan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, yang sampai insyaallah sepanjang usia kita pun itu tidak akan selesai karena luas dan dalamnya pengetahuan di dalam Al-Qur'an. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Istilahnya ngawur karena tidak ada rujukannya. Para pendengar sekalian, tentu saja yang paling penting juga amalan sebelum mendekati bulan Ramadan ini, yang kita adalah ibarat mendaki bukit, dan untuk mencapai Ramadan sebagai puncaknya adalah terus istiqomah melakukan amal baik sebanyak mungkin, dengan tujuan memantapkan diri untuk mencari ridha Allah semata, bukan untuk tujuan popularitas ataupun juga sok-sokan mencari jati diri, untuk pencitraan, bukan, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pernah juga dipertanyakan oleh Umasamah bin Zaid ini meriwayatkan bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibandingkan bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maka Rasulullah pun menjawab, itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya antara Rajab dan Ramadan. Dan dialah, maksudnya bulan ini adalah bulan amalan-amalan diangkat menuju Rob semesta alam. Dan saya sangat suka jika amalanku diangkat dalam keadaan saya sedang berpuasa. Para pendengar sekalian, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan nulari pada kita. Karena itu di setiap kesempatan, ya utamanya menjelang Ramadan ini, kita sudahilah berkumpul dengan orang-orang yang membawa kita terperosok kepada jurang kehancuran, pada para penipu, pada para pembohong, pada para penghibah. Ya, kalau kita sudah jelas tahu karakter mereka, adalah kita hindari. Jadi kita akan lebih fokus
dan mengutamakan melaksanakan kegiatan dengan orang-orang yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan bersama orang-orang yang baik. Ya, jadi Rasulullah juga memesankan sesuai dengan riwayat Abu Dawud dan Tirmizi itu bahwa agama seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Jadi hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau temannya pembohong, ya suka membohong. Kalau teman dekatnya adalah mengabaikan sholat, ya kan katut. Kalau teman-teman dekatnya tidak pernah mengingatkan, apalagi ngajak ngaji bareng, ya seperti itulah. Ya, dan itu pun diikuti dengan mulai meninggalkan hal-hal yang menyebabkan perselisihan, perdebatan. Ya, bahkan kadang-kadang dengan teman, apalagi teman dekat, siapapun itu ada juga yang sering bertikai, bahkan kemudian memojokkan, kemudian juga naudzubillah ada juga menentang. Nah, inilah yang kemudian harus kita tinggalkan. Hendaklah tetap kita berprasangka yang baik kepada saudara-saudara kita. Kalaupun tidak sesuai, ada kemudian perbedaan, kita jadikan perbedaan itu sebagai rahmat. Tidak usah kemudian saling merasa paling benar. Ya, tetap mendoakan selagi mereka itu mengaku beriman kepada Allah dan adalah saudara kita yang pernah dan sering senantiasa saya sampaikan adalah kita doakan sebagaimana di surat Al-Hasyr ayat 10 itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Insya Allah akan tidak ada dendam atau kebencian, iri dan dengki di antara kita. Dan insya Allah memantau kehadiran atau kemunculan hilal ini dan juga alhamdulillah kan juga sudah ada perhitungan hisab ini juga bisa menjadi pedoman kita. Ya, jadi kami menyampaikan bahwa kurang 11 hari karena insya Allah kami berpedoman bahwa insya Allah nanti jatuhnya adalah 1 Ramadan itu hari Sabtu 2 April ini. Sehingga itulah nanti yang kita upayakan di malam harinya kita sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma ahillahu bil yumna wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan Islam. Karena Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah juga senantiasa memberi tuntunan yang beliau amalkan dan ini upayakan kita ikuti. Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka khaira hadha syahri wa a'udzubika min syarril qadari wa min syarril mahsyari. Ya Allah yang maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali berkat pertolongan Allah yang maha agung. Aku memohon kepadamu kebaikan bulan ini, bulan Ramadan ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan takdir dan keburukan mahsyar. Para pendengar sekalian, kalau semuanya itu sudah kita lakukan tadi secara mental dan juga lahiriah, maka kita tinggal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri bagaimana? Bahwa kita berharap sekali lagi masih berjumpa, mendapati, tetapi apabila memang ada saudara-saudara kita ternyata yang sudah dipersiapkan sudah diambil oleh Allah duluan, ya sebelum menemui Ramadan, sungguh dia sudah berbuat kebaikan, dia sudah wasaru ila maghfirah, sudah bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, nah semuanya ini tidak lepas dari qadarullah. Tapi persiapan-persiapan kan sudah dilakukan. Sehingga inilah salah satu cara adalah hal-hal untuk membantu diri di dalam menegakkan keislaman kita,
meluruskan akidah kita dan melakukan amalan-amalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaitannya dengan klinik-klinik ya sampai kemudian ya, hal-hal yang berbau kemusyrikan ya yang tidak ada aturannya ya besar-besaran, apalagi kemudian memandikan barang-barang istilahnya kuno, memandikan jimat dan sebagainya. Nah, seperti itulah yang tidak ada tuntunannya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan persiapan bulan Ramadan. Semoga kita tetap bisa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan bisa mendapati Ramadan yang mubarak. Insyaallah. Amin Allahumma amin.